reject nggak gitu kan. Satu buah berapa persen yang busuk ya udah mau nggak mau ya. Akhir-akhir ini matahari terasa luar biasa terik. Tentunya minuman segar apalagi es berbasis buah menjadi pilihan yang tepat. Tapi jangan salah, di balik kesegarannya, ternyata nggak semua buah yang digunakan benar-benar segar dan berkualitas. Benarkah tipu-tipu oknum pedagang ini? Dan seberapa berbahaya buah busuk bagi orang yang mengkonsumsinya? Sayangnya, untuk mempertahankan dagangan agar tetap laris manis, sejumlah oknum penjual sengaja menggunakan buah-buahan busuk. Seperti yang dilakukan oleh Asih, sebut saja begitu nama pedagang es potong asal Kota Bogor ini. Wanita berusia 31 tahun tersebut mengaku sudah hampir 5 tahun berdagang es potong keliling. Dari sebelum COVID, pas COVID kan kita kurang ya penjualannya. Makanya kita keliling. Tapi sekarang kan udah nggak COVID, jadi bisa ke sekolahan-sekolahan kita jualan. Untuk mencari buah akhiran bahan es potongnya, Asih mengajak kami ke pasar tradisional yang letaknya cukup jauh dari rumah. Alasannya agar tak ada pedagang ataupun orang sekitar yang mengenalinya. Ternyata tak sulit mendapatkan buah akhiran. Terkadang buah-buahan busuk sengaja dipajang dan dijual secara terbuka. Namun ada pula yang dijual secara sembunyi-sembunyi. Kita tanya dulu ke tukangnya, Mas ada yang reject nggak gitu kan. Nanti dia nunjukin tuh. Dan lebih murah juga kalau misalnya yang reject kayak gitu ya buah-buahannya. Untuk membuat es potong, Asih membeli 1 kg mangga, 1 kg alpukat, serta setengah kilogram stroberi. Harga buah busuknya bisa setengah harga dari buah yang segar. Mungkin bisa bikin sakit perut atau enggak kayak dia malah jadi ada kandungan yang beracun gitu. Jadi kayak harus hati-hati sih kalau mau jajan es potong dan es-es yang pakai buah kayak gitu. Es potong yang udah pakai buah busuk itu kita khawatirnya itu udah banyak kuman, bakteri, belum lagi ada kayak cacing-cacing juga yang ada di dalam buah itu. Di rumah Asih mengupas buah-buahan yang ia beli satu persatu. Seketika bau busuk dari buah pun tercium. Namun bukannya menyortir bagian yang masih bagus, bagian buah yang lembek dan busuk pun tetap digunakan Asih. Semua bagian buah dicampur dan dihaluskan dengan menggunakan blender. Banyakin yang bagusnya aja sih, tapi kalau misalnya satu buah berapa persen yang busuk ya udah mau nggak mau ya pakai gitu. Seketika saja warna buah menjadi seperti aslinya. Tak ada warna kehitaman dari bagian yang busuk. Bau dari buahnya juga tak terlalu tercium aroma busuk karena sudah tercampur dengan bagian yang segar. Di wadah yang lain, Asih menyiapkan campuran air, tepung maizena, gula, kental manis, garam, dan santan. Asih juga menggunakan pemanis buatan berjenis natrium siklamat. Jenis pemanis ini memiliki tingkat kemanisan 30 hingga 50 kali lipat dari gula pasir biasa. Kita dari pemanis supaya awet juga ya, supaya sedikit lah kalau misalnya gitu. Kalau misalnya pakai gula yang asli kan suka mahal juga kan ya, harus banyak juga gitu. Ketika adonan sudah tercampur semua, barulah Asih memasaknya hingga mendidih. Adonan sengaja dicampurkan terlebih dahulu agar tepung maizena tak menggumpal. Setelah matang, barulah adonan dipisah menjadi 3 wadah. Setiap wadah dicampur dengan jenis buah yang berbeda. Dalam sehari, Asih bisa membuat hingga 25 batang es untuk dijual keesokan harinya. Ia bisa merogoh keuntungan bersih hingga Rp400.000 sehari. Belum ada yang komplain tuh. Selama ini masih dibilang enak aja sih. Dan kalau misalnya kita ke tempat yang sama juga masih pada beli gitu.
Dalam memilih jajanan tentu kita harus lebih waspada. Alangkah baiknya untuk tidak mengkonsumsi jajanan olahan secara berlebihan. Perbuatan oknum nakal seperti ini tak hanya merugikan konsumen dan pedagang es potong lainnya. Prianto misalnya, pengusaha yang sudah 5 tahun membuat es potong ini tentu merasa khawatir jika banyak masyarakat yang percaya bahwa semua es potong dijual dengan cara curang. Ya kalau dengan bahan-bahan yang nggak bagus, kita konsumen pasti merasa dirugikan lah, kan itu yang makan juga anak-anak kita. Prianto bahkan hingga saat ini selalu terjun ke pasar secara langsung untuk memastikan bahwa buah-buahan yang ia pakai adalah segar dan berkualitas. Jika tak langsung diolah, Prianto memilih untuk mengupas dan memisahkan daging buah untuk dibekukan agar tetap terjaga kesegarannya. Kalau buah yang segar itu ya kan ya kelihatan dari fisiknya di luar aja nih. Kalau udah kelihatan apa ada luka atau ada apa gitu ya kita udah nggak kita pakai lagi begitu. Makanya es ini kan ya selain kita jual kan untuk konsumsi sendiri dan yang beli itu rata-rata kan anak-anak kan gitu. Kalau kita kasih bahan yang nggak bagus kan ya kasihan lah. Kunci kenikmatan es potong ala Prianto ialah menggunakan tepung hangkui. Tepung yang terbuat dari pati kacang hijau ini memiliki aroma yang khas dan bisa membuat tekstur es potong jauh lebih lembut. Tak lupa, Prianto menggunakan santan segar alias yang baru saja diperas dari kelapa tua. Santan sendiri berfungsi agar es potong berasa gurih. Itu kalau di mixer itu biar halusnya tuh kerasa ininya, ya kan udah feeling lah kira-kira udah belum nih, kalau udah ngaduk sebentar masih ada yang kasar-kasar tepungnya gitu. Dalam sehari, Prianto bisa membuat hingga 150 batang es potong untuk dijual kembali atau diambil oleh para resellernya. Uniknya, es potong dimasukkan ke dalam gerobak goyang yang sudah diisi es batu dan garam krosok. Gerobak ini nantinya akan bergoyang selama 40 menit agar adonan es potong lebih padat dan lembut. Es potong itu adonan terus dibungkus masukin di freezer bisa keras. Bisa cuma dia nanti teksturnya nggak lembut. Digoyang pakai garam sama es batu itu lebih cepat. Jadi kehalusan itu masih tetap terjaga seperti adonan. Penggunaan buah busuk diyakini dapat membahayakan tubuh. Apalagi buah-buahan ini tak diketahui berapa lama membusuk dan terpapar lingkungan di pasar tradisional. Contohnya dia bisa menyebabkan gangguan saluran cerna pasti ya kalau misalnya kita makanannya tidak fresh, lalu bisa gangguan saluran pernafasan, lalu bisa gangguan seperti alergi ke reaksi kulit, wajah gitu. Jadi bisa. Gejala paling awal bisa berupa mual, diare secara terus-menerus, lemas, hingga disertai demam. Jika mengalami gejala ini, patut dicurigai jika es potong yang kita konsumsi terdapat bakteri berbahaya. Jika kondisi ini terjadi terus-terusan, dikhawatirkan akan menimbulkan kanker di usus besar. Biasanya kan anak-anak yang kalau misalnya es gitu, es potong dengan buah yang tidak segar, kita tidak tahu segar atau tidak, terus-menerus dia bisa terjadi ulkus tuh di saluran cerna, terluka saluran cernanya. Bahkan jangka panjangnya kalau kita biasain itu bisa terjadi kanker kolon. Itu banyak penelitian yang menunjukkan kanker di usus besar seperti itu. Penggunaan pemanis buatan yang berlebihan tentu membahayakan, apalagi dikonsumsi melewati batas wajar 15 mg per kilogram berat badan. Dan kenyataannya, konsumen tidak pernah tahu berapa banyak takaran yang digunakan oknum pedagang nakal. Tapi kalau misalnya konsumsinya berlebihan, kan kalau kita setiap hari kita timbun, kandungan gula juga tidak baik bagi tubuh, bisa menyebabkan resiko penyakit-penyakit seperti diabetes, seperti itu. Sebisa mungkin es potong tidak sampai mencair atau bahkan tak dingin lagi. Hal tersebut dapat menyebabkan es potong menjadi cepat basi dan asam karena santan yang rusak membusuk.
Jadi, untuk mengetes kesegaran es potong, alangkah baiknya agar konsumen mencicipi sedikit dahulu. Jika terasa asam, maka sebaiknya es potong tak dikonsumsi.